Waktu Pak SBY mau maju presiden tahun 2009, waktu itu ada dua paslon, Pak SBY dengan Ibu Mega. Saya mengkompilasi bahan-bahan dari dalam dan media-media atau sumber-sumber asing juga. Kesimpulannya dari 5 kajian besar itu, di sana disebutkan bahwa Pak SBY akan memenangkan pertarungan. Ini masih agak lama waktunya pada waktu itu, masih sekian bulan sebelumnya. Terbukti Pak SBY memenangkan pertarungan. Selain itu saya juga pernah menulis buku tentang Obama, dan di sana juga begitu, diprediksi Obama akan memenangkan pertarungan. Nah, dua hal inilah yang mendorong saya untuk mencoba menyusun lagi orang capres yang dengan potret keberhasilannya memimpin di Indonesia akan leading dalam pencapresan ini. Dan dia diprediksi oleh Peter Rajon ini akan masuk di putaran kedua. Dan di putaran kedua itulah Pak Anies Baswedan akan memenangkan pertarungan. Amin. Sinyal kemenangan dari media internasional dari buku The Rising Star, dan saat ini saya sudah bersama penulis bukunya Bapak Samsul Muarif. Yang tadi saya sebutkan adalah tagline dari buku ini, dan saat ini kita mau tanya-tanya lebih jauh nih Pak soal buku ini. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu. Baik. Latar belakangnya boleh diceritakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Ana sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi atau sharing tentang buku yang saya susun ini. Nama saya Samsul Muarif, seperti yang tertulis di situ. Iya. Latar belakang saya sebagai jurnalis, saya pernah bekerja di media di dalam negeri. Kemudian saya menjadi koresponden untuk media asing, dalam hal ini media Jepang. Dulu saya pernah di Asahi Shimbun Biro Jakarta, tapi sebentar. Kemudian saya di Nagoya TV Biro Singapura. Kemudian saya berpindah ke Asahi TV untuk Biro Bangkok. Tetapi semua untuk melakukan liputan-liputan di Indonesia. Latar belakang inilah yang mengantarkan saya banyak berkomunikasi dengan kawan-kawan dari media asing. Dan tentu saja liputannya adalah liputan isu-isu Indonesia, isu-isu besar, ekonomi politik, tapi untuk konsumsi masyarakat dunia. Dalam hal ini media di Jepang. Dan buku ini akan segera di launching oleh tokoh yang spesial juga dari Timnas Amin, yaitu Pak Tom Lembong ya, begitu ya Pak? Saya mau nanya nih Pak, kenapa judulnya The Rising Star? Apa filosofi atau reasoning kenapa Bapak ngasih judul buku ini The Rising Star? Iya, Pak Anies di mata media internasional banyak dielaborasi bahwa kepemimpinan Pak Anies, keberhasilan Pak Anies dalam memimpin sewaktu menjadi menteri, kemudian sewaktu menjadi gubernur DKI, dan kemudian banyak menghadiri di forum-forum internasional, menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan Pak Anies berstandar yang sangat tinggi, dan itu mendapat apresiasi banyak. Sorotan-sorotan media internasional banyak mengangkat kelebihan-kelebihan yang Pak Anies miliki, dan ini diapresiasi sangat tinggi, dan dianggap Pak Anies akan menjadi sebuah kepemimpinan yang baru dari Indonesia yang akan muncul ke permukaan dunia. Kondisi inilah yang menginspirasi saya untuk membuat satu judul buku The Rising Star. Oke, di sini menulis tentang Anies Rashid Baswedan. Saya mau tanya Pak, sejak kapan sih Bapak kenal dengan Pak Anies, atau di momen apa Bapak kenal dengan Pak Anies? Sebenarnya sudah cukup lama Mbak Hana. Pak Anies itu saya kenal ketika beliau pulang studi dari Amerika. Waktu itu putrinya masih kecil. Saya waktu itu masih bekerja di Republika. Kemudian Republika mengadakan Islamic Book Fair. Nah, di forum itu juga mengundang tokoh-tokoh untuk menjadi pembicara di acara Islamic Book Fair. Pak Anies menjadi salah satu pembicara. Kemudian saya perhatikan dari awal dalam diskusi itu, Pak Anies tampil dengan, di mata saya, wah sangat bagus sekali ini tokoh muda ini. Saya belum tahu siapa,
Dan saya belum tahu bahwa beliau sudah menggondol gelar doktornya. Sudah dokter. Pak Anies tampil dengan sangat santun, tapi berkualitas sekali. Saya penasaran untuk mengenal. Begitu acara selesai di ruang break, ruang istirahat, saya coba datangi, saya memperkenalkan diri ke Pak Anies. Saya Samsul Pak Anies, saya Republika yang bikin acara ini. Ngobrol di sana. Saya bilang ke Pak Anies terima kasih, luar biasa Pak Anies dalam mempresentasikan tadi. Ini saya bukan fortune teller bukan, tapi saya hanya memprediksi, mengira-ngira. Kayaknya Pak Anies ini insya Allah ini akan menjadi tokoh Indonesia masa depan. Saya bilang begitu. Ya, Pak Anies dengan senyum khasnya menjawab itu. Udah, acara itu selesai. Dalam perjalanannya secara sporadis saja. Waktu misalnya Pak Anies di kemitraan, saya datang. Saya diskusi, itu kasih buku setumpuk begini sama Pak Anies. Senang sekali saya. Buku-buku yang baik yang ditulis beliau maupun referensi lain. Kemudian ketika beliau menjadi Menteri Pendidikan, saya coba datang. Karena pada tahun 2015, tahun 2016, ketepatan saya sama kawan dari Kalimantan perbatasan, kami concern membuat sebuah lembaga Pokja perbatasan. Saya keluar masuk di perbatasan Indonesia Malaysia. Kondisinya sangat memprihatinkan. Kalau diceritakan panjang lebar. Saya ketemu tokoh-tokoh Dayak di sana, tokoh-tokoh dari kelompok yang terpinggirkan. Mereka merasa sudah 74 tahun merdeka, tetapi belum satu pun pemimpin Indonesia datang ke sana. Padahal pada waktu itu pemerintah pusat mengatakan bahwa perbatasan adalah beranda depan Indonesia. Saya tanya mereka, para tokoh-tokoh dari masyarakat perbatasan di pedalaman itu. Saya kepingin ada salah satu tokoh yang datang ke sini. Baik Pak, insya Allah saya akan mencoba komunikasikan. Saya datang ke Pak Anies, Menteri Pendidikan. Saya sampaikan ke Pak Anies. Pak Anies jika berkenan bisa hadir di perbatasan. Saya sudah kontak 2 bupati, Bupati Kabupaten Malinau dengan salah satunya, tetangganya saya lupa, anak. Siap mereka, belum ada gubernur pada waktu itu, belum terpilih gubernurnya. Sudah direncanakan sebulan kemudian Pak Anies sudah hadir di sana. Mereka kami sampaikan itu senang sekali akan dihadiri. Karena bagi mereka, kata mereka ini ya, kami ini Pak otaknya Indonesia, Jakarta, tapi perut kami Malaysia. Karena apa? Karena semua yang kami konsumsi datang dari Malaysia, bukan dari Indonesia. Gitu. Nah kami ingin nasionalisme kami itu, kami ingin sambil bareng. Pak Anies dengan semangatnya akan hadir di forum di perbatasan itu. Tetapi mungkin takdir berkehendak lain. 2 minggu kemudian Pak Anies sudah tidak menjabat lagi Menteri Pendidikan. Pupus sudahlah rencana itu dan tidak berhasil ada seorang pemimpin yang datang ke sana. Ya sudah selesai. Itu pertemuan kami yang kesekian kalinya dengan Pak Anies. Nah ini semua yang akhirnya melandasi antara lain spirit saya untuk menyusun buku ini. Cerita yang menarik, saya sempat merinding tadi dengar ya Pak. Iya. Lanjut soal buku ini ya Pak. Saya lihat ada beberapa nama di dalam buku ini. Ada John Odius, ada Prof. Baharun yang menulis kata pengantar, lalu ada Ahmad Ali. Sebenarnya apa peran mereka sih Pak di dalam buku ini? Baik, bagus sekali Mbak Ana pertanyaannya. Buku ini tidak berat, cukup populer. Kami sajikan cukup populer, mengalir saja. Tetapi saya kepingin, karena Pak Anies itu kan intelektual ya. Saya coba menyajikan buku ini meskipun populer, tapi ilmiah populer. Saya kasih kutipan-kutipan, footnote, sebagai referensi ketika pembaca ingin mendalami lebih jauh. Nah karena itu, saya terpikir juga untuk ada pengantar dari seorang pakar, akademisi. Nah, Profesor Baharun yang saya kenal baik, saya minta izin ke beliau untuk memberikan kata pengantar. Beliau adalah Profesor Sosiologi Agama. Saya lihat beliau punya penilaian khusus kepada Pak Anies. Ya, saya ingin ada pengantar buku ini dari perspektif akademisi seorang profesor, dan beliau menuliskan di situ dengan judul yang cukup menarik. Nah kemudian kalau Pak John Odius begini, sejumlah buku tentang Pak Anies sepanjang yang saya tahu belum ada yang melibatkan narasumber dari
dalam tanda petik orang dekat ya. Oke. Orang dekat, orang lama yang tahu banyak tentang personality, kepribadian Pak Anies dan sudah sejauh hari mendalami itu. Nah, saya melihat Bang John. Bang John Odius ini tokoh muda dari Sumatera Barat yang bergelar Datuk Nan Labiah. Oh, oke. Saya tanya beliau jika berkenan untuk melengkapi si buku ini, biar ada human interest-nya. Tidak sekedar memotret internasional, tetapi ada cerita-cerita human interest yang bisa diketengahkan. Nah, kemudian beliau saya wawancara dan hasilnya saya paparkan di sana. Jadi kalau ingin tahu bagaimana Pak Anies waktu di perkuliahan, bagaimana kehidupannya, ada testimoni, saksi hidup dan sekarang masih bersama Pak Anies yang sangat luar biasa, Bang John Odius. Nah, kalau Pak Ahmad Ali, karena ini sudah masuk di kancah politik, saya lihat Pak Ahmad Ali kok menemani terus Pak Anies berkunjung ke hampir banyak daerah. Pak Ahmad Ali ada di sana terus. Nah, ketepatan beliau Wakil Ketua Umum Nasdem dan Head Coach dari Timnas. Nah, saya minta izin, kalau berkenan saya ingin ngobrol. Nah, saya ngobrol, dari ngobrol itu kesimpulannya itu saya tuliskan. Tidak dalam bentuk narasi wawancara. Kalau Bang John dalam bentuk narasi wawancara. Jadi ini sisi lain dari liputan internasional, tapi ada sisi human interest-nya. Itu Mbak Ana. Ya. Sebelumnya apa pernah ada pengalaman juga seperti mungkin yang pernah Bapak lakukan juga, mungkin menulis buku untuk siapa, lalu sinyal-sinyal ini sepertinya sama gitu dengan pengalaman Bapak yang pernah Bapak tulis? Ketepatan waktu Pak SBY mau maju presiden tahun 2009, waktu itu ada dua paslon, Pak SBY dengan Ibu Mega. Nah, saya bersama kawan menuliskan buku itu. Agak lama saya mengkompilasi bahan-bahan dari dalam dan media-media atau sumber-sumber asing juga. Kalau dari dalam jelas ya, lembaga-lembaga survei, lembaga studi atau pendapat para pakar. Kemudian yang internasional, waktu itu saya mengutip dari Jepang, dari Australia, dari Amerika. Kemudian saya kutip juga dari hasil kajian dan survei The Economist. Lembaga internasional ini sudah melakukan kajian-kajian mendalam. Kesimpulannya dari 5 kajian besar itu, di sana disebutkan bahwa Pak SBY akan memenangkan pertarungan. Ini masih agak lama waktunya pada waktu itu, masih sekian bulan sebelumnya. Dan dengan landasan informasi tadi itu saya sampaikan di buku itu, saya elaborasi dan terbukti Pak SBY memenangkan pertarungan. Oh, baik. Nah, ini juga menginspirasi, salah satu menginspirasi untuk menulis buku ini. Selain itu saya juga pernah menulis buku tentang Obama. Pada waktu Obama mau maju, hiruk pikuk di Amerika luar biasa ya. Itu menjadi hal yang menarik. Saya menulis buku tentang Obama, apalagi masa kecilnya di Jakarta. Bagi pembaca Indonesia, pada waktu itu kepentingan saya dengan kawan, ini akan menjadi isu yang menarik untuk orang Indonesia, karena masa kecil di Indonesia ada keterkaitan emosional. Dan di sana juga begitu, diprediksi Obama akan memenangkan pertarungan. Nah, 2 hal inilah yang mendorong saya untuk mencoba menyusun lagi. Seperti mau mengulang kemenangan begitu ya Pak? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, insya Allah. Berdasarkan studi, berdasarkan report, dan ini internasional. Iya, betul. Kajian-kajian ini menarik untuk diketahui agar menjadi benchmark begitu. Begitu Mbak Ana. Baik. Secara singkat aja Pak, buku ini menceritakan tentang apa sih? Seperti tagline-nya, sinyal kemenangan dari media internasional, saya mengerucut kepada kesimpulan sejumlah media dan lembaga studi internasional, seperti halnya Peter Hatcher, seorang editor dari koran The Sydney Morning Herald dan The Age. Dia seorang yang kawakan dan sangat terkenal. Peter Hatcher dengan sangat yakin mengatakan bahwa Anies Baswedan seorang capres yang dengan potret keberhasilannya memimpin di Indonesia
akan leading dalam pencapresan ini. Dan dia diprediksi oleh Peter Hager ini akan masuk di putaran kedua. Dan di putaran kedua itulah Pak Anies Baswedan akan memenangkan pertarungan. Amin. Nah, dari sana itu yang saya coba elaborasi. Oh, jadi kurang lebih isi bukunya mengangkat opini media internasional Betul, juga yang betul. mengerucut untuk kemenangan Anies Baswedan begitu ya. Betul. Baik. Kan dari tadi kita sudah bahas nih opini media internasional. Katanya kurang lebih Anies ini orang yang unggul, pemimpin yang unggul begitu ya, yang banyak prestasinya. Kalau boleh diceritain lagi nggak sih Pak, spesifikasi opini media internasional terhadap Pak Anies ini apa sih, apa aja? Hampir rata-rata media internasional mengangkat kualitas kepemimpinan dan kualitas personal Pak Anies sebagai orang yang pernah studi di Amerika dan mendapatkan gelar doktor dari Amerika. Bukan hanya sekedar studi, tetapi juga pengalamannya internasional, kemampuan Pak Anies yang tidak diragukan, kemudian juga sifat santunnya, sifat kemudian kebersihan dalam memimpin, cita-citanya membangun Indonesia, semangat untuk memajukan Indonesia sebagai seorang pemimpin yang bersih dan cerdas. Itu yang banyak dielaborasi, bahwa di sana ada penilaian yang mengkritisi bahwa Pak Anies, misalnya pada waktu Pilgub 2017 ada disebut-sebut sebagai politik identitas dan seterusnya, semuanya dijelaskan oleh Pak Anies, misalnya di Sydney Morning Herald, atau ketika dia diundang oleh forum Bloomberg di G20, Pak Anies elaborasi di sana, disampaikan. Nah itu semua saya potret, saya elaborasi di buku ini. Saya sampaikan, saya tidak menambah dan saya tidak mengurangi, tetapi dari potret yang ada di media-media itu, saya ambil yang poin-poin yang krusial, saya tampilkan di sini, bahkan saya kutip dari teks aslinya dalam bahasa Inggris, kemudian saya elaborasi sedikit, kemudian saya masukkan kalau ada pendapat lain, atau dari lembaga kajian lain. Berarti lumayan panjang ya Pak, studi literasi soal opini-opini media ini. Sejak Pak Anies masih menjabat sebagai gubernur, saya sudah membaca referensi-referensi media internasional, sampai kemudian di 2023 kemarin, kemudian di 2023 ketika sudah selesai, ingin segera dipublish, ternyata pas pergantian tahun, saya lihat Pak Anies juga masuk di TikTok, dan ini menarik menurut saya. Akhirnya mencoba ada penambahan lagi. Mencoba penambahan lagi, itu sempat masuk. Walaupun perkembangannya sekarang sudah sangat luar biasa ya. Dari TikTok Pak Anies itu sudah cukup lebih banyak lagi. Elektabilitasnya jadi meningkat ya? Iya betul. Pak, kalau boleh tahu ini tuh proses pembuatan buku ini berapa lama sih Pak? Kan tadi Bapak sempat mengatakan dari zaman Pilgub sudah memantau begitu ya. Proses buku ini sendiri berapa lama Pak, penulisan buku ini? Kalau buku sendiri akhir 2022, ketika Pak Anies masih menjabat di Gubernur DKI, saya sudah mencoba mengkompilasi ya data-data yang menurut saya akan memperkaya informasi di buku ini. Kemudian full di tahun 2023, karena begitu Pak Anies sudah turun dari posisi Gubernur DKI, media-media internasional sudah mulai ramai memberitakan Pak Anies untuk di Pesta Demokrasi 2024 ini. Jadi kira-kira selama 2023 saya intensif mengkompilasi, membaca, menganalisis gitu ya, menganalisa, membandingkan, saya rumuskan di situ, nah kemudian menjadi buku ini. Tetapi ada tentu saja ya, ketika sudah saya tulis ternyata perkembangannya lain, harus direvisi lagi. Itu yang bikin lama. Berarti dari 2022 akhir. Lalu tagline ini menarik Pak, karena tulisannya kan sinyal kemenangan. Sinyal kemenangan ini boleh tahu nggak tercetusnya itu pas pada saat kapan sih? Apakah dari
2022 akhir itu ataukah baru 2023 kemarin nih Pak? Oh tidak, yang muncul di benak saya adalah The Rising Star. Oh, The Rising Ya, Star. itu dari awal sudah muncul ide itu. Oke. Sejak Pak Anies masih menjadi gubernur, wah ini cocok memang kalau The Rising Star sesuai oke. dengan figurnya, sosoknya, dan kapasitas. Jadi ambience-nya tuh sudah dari zaman Pak Anies masih Betul, pilgub ya? betul, betul. Masih jadi gubernur. Betul sekali. Oke. Kalau sinyal kemenangannya nih? Itu baru muncul di akhir. Di Di akhir. akhir ketika naskah sudah final, Heeh. setelah tentu saja bolak-balik ya, saya baca ulang, saya cek lagi untuk melihat sinkronisasi satu bab dengan bab yang lain. Nah, itu baru muncul itu. Oh, ternyata pendapat para pakar dan analisis media-media internasional mengerucut satu hal Mengerucut. itu. Iya, mengindikasikan gitu ya. Meskipun di sini saya tidak banyak mengangkat data tentang hasil survei. Saya tidak mengangkat itu karena media-media internasional kalau toh mengutip hasil survei dari dalam negeri, nah, dan tidak terlalu banyak. Ada tapi tidak terlalu banyak. Nah, menurut saya ini perlu saya kesampingkan dulu. Saya lebih banyak pada elaborasi media itu sendiri. Dan saya mau sedikit merangkum di sini bahwa media internasional sangat penting dalam menilai sosok Anies Baswedan, di mana media internasional malah seperti sangat mengapresiasi sosok Pak Anies begitu. Dan semuanya sudah ditulis di dalam buku ini, dan saya rasa penilaian-penilaian media internasional ini adalah penilaian yang sangat netral dan tidak berpihak pada figur tertentu begitu ya Pak ya. Iya. Karena mereka juga melihat latar belakang dan rekam jejak Pak Anies sebagai pemimpin. Begitu kira-kira ya Pak ya? Ya, begitu Mbak Ana. Baik, terima kasih waktunya. Terima kasih Mbak Ana. Siap, terima kasih Bapak. Mungkin kalau ada The Rising Star Part 2, Baik. boleh diinfo lagi. Siap. Supaya kita kulik-kulik sedikit. Boleh. Luar biasa. Ini buku bisa didapat di mana Pak kalau boleh tahu? Atau kapan launchingnya? Sudah ada waktunya? Sementara kawan-kawan dari Rumah Persatuan, salah satu sayap yang memperjuangkan hidupnya demokratisasi di Indonesia, berminat untuk meluncing buku ini. Wah, alhamdulillah. Kawan-kawan berencana tanggal 25 besok. Belum tahu saya pastinya apakah masih tentatif, tapi saya dapat kabar nanti yang menjadi pembicara antara lain Pak Tom Lembong, juru bicara Pak Anies Internasional, kemudian Pak Philip Vermonte, dosen, dan kalau tidak salah peneliti di salah satu lembaga di Singapura. Beliau dosen di Universitas Islam Internasional Indonesia. Kemudian ada Pak Saud Huta Barat, jurnalis senior. Ya. Kemudian mungkin Mas Teguh Juwarno akan membantu untuk menjadi moderator. Tapi saya belum tahu pasti apakah nanti ada bulan. Oh, satu lagi, kalau nanti dari pihak Jakarta Foreign Correspondent Club atau JFCC, nah nanti kalau presiden komitenya berkenan akan diundang untuk berbicara. Biar ada pendapat dari kawan-kawan media internasional yang ada di Jakarta. Gitu, Pak. Buku ini bisa didapat di mana, Pak? Sementara kawan-kawan yang mau meluncing akan membagikan gratis kepada pas pada waktu nanti launching. Oke, siap. Saya berharap Pak Anies akan menghadiri sebagai keynote speaker. Amin. Jadi biar nanti terbuka lebar seperti apa nih fakta yang sebenarnya. Siap. Itu Mbak Ana. Siap. Terima kasih banyak waktunya, Pak. Terima kasih Mbak Ana. Terima kasih ya. Terima kasih.